Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak bisa masuk kembali di kelas 5B ya. Nah, sekarang pada semangat dulu. Kelihatannya sudah pada ngantuk ya. Coba Bapak tes dulu. Tepuk semangat. Terima kasih, semangat sekali ya. Nah, sebagai siswa Cibadak itu harus memiliki semangat yang tinggi ya. Nah, sebelum ke materi, nah Bapak akan mengecek dulu kehadiran dari siswa-siswi kelas 5B. Siapa di sini yang temannya tidak hadir? Haya sama Fadli. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Fadli dan Haya diberi kesembuhan sehingga bisa masuk kembali di kelas 5. Sebelum mengawali pembelajaran, lebih baik lagi kita awali pembelajaran ini dengan berdoa dipimpin oleh KM. Coba KM ke depan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat dari Bapak ya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sebagai kita warga negara Indonesia memiliki kecintaan kepada negara ini, apa buktinya? Dengan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita menyanyi bersama. Dari Sabang sampai Merauke, berdebar pulau-pulau, sambungannya rumahnya satu, itulah Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Bisa juga kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kenapa Bapak menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke? Karena nanti materi yang akan kita bahas yaitu tentang indahnya saling menghargai di bab Aku Anak Soleh ya. Ya, Aku Anak Soleh. Guru PAI-nya Bapak ya. Nah, pada materi ini tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Siswa mampu membuat proyek kreatif yang mengilustrasikan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar ya. Ya, ke pertanyaan pemantik, Bapak tanya dulu ya. Apakah suku kalian dengan temannya sama atau tidak? Sama. Suku apa? Suku Sunda. Ya. Yang kedua, apakah ciri-ciri tubuh kalian sama persis dengan teman-teman kalian? Tidak. Apanya yang berbeda? Terutama jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri tubuh yang berbeda, tidak mungkin sama ya. Nah, yang ketiga apa?
Apakah kalian selalu mempunyai pendapat atau pikiran yang sama? Tidak. Tidak. Pasti setiap siswa memiliki pikiran yang berbeda-beda. Nah, itulah nanti akan dibahas ya. Yang keempat, apakah dalam satu kelas ini mempunyai agama yang sama atau berbeda? Sama. Agama apa? Islam. Ya, bagus. Yang sudah bisa menjawab pertanyaan nanti. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, lebih dekat dengan Asmaul Husna, dengan Allah, ya, nama-nama Allah. Terus, nah, sebelum ke materi, Bapak akan tayangkan salah satu video tentang indahnya saling menghargai dan menghormati. Disiapkan buku tulisnya. Nanti di akhir video Bapak minta pendapat kalian tentang video tersebut ya. Nah, mohon diperhatikan baik-baik ya videonya. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang berasal loh. Nina dari Jakarta, Maria dari Kota, Rian dari Gaya, Imo dari NTB, dan Dito dari Sunda. Ada apa saja tadi? Kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang. Ada mah bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan juga boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Congklak. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru kalau main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Oh mama mai, get me high so fast, doesn't nanti bau. Oh mama mai, you got me flying so fast, you just in the night so. Walaupun kita semua BTS Army, aku juga bisa jadi lagu daerah loh. Karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku koko dao ya rape soledorari bufleto bari pagi base. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kompleks ini. Isinya beragam suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ya teman sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti.
Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Nah, udah ya. Coba dari video tadi, bagaimana cara kita dalam menyikapi perbedaan suku dan budaya, keyakinan dan pendapat? Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Hikmah jawab. Suku Sunda, suku Batak, suku Betawi, suku Madura, sama suku Jawa. Iya, tepuk tangan untuk Hikmah. Ada hadiah dari Bapak. Ini hadiahnya. Sekarang yang kedua, keyakinan. Siapa yang bisa jawab? Coba, apa saja keyakinan yang ada dalam video tadi? Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan Konghucu. Iya, tepuk tangan untuk Raisa. Terakhir tentang pendapat, siapa yang bisa jawab? Nah, bagaimana cara kita menyikapi pendapat yang berbeda dengan kita? Adit jawab. Kita harus bisa menerima pendapat orang lain supaya tercipta kedamaian. Iya, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Adit. Nah, ini hadiahnya dari Bapak. Coba ingat. Terima kasih sudah menanggapi hasil video tadi kepada Hikmah, Raisa, dan Adit. Ya, nah, tepuk tangan lagi terakhir buat Adit. Ya. Yang selanjutnya, materi kali ini yaitu tentang indahnya saling menghargai. Menghargai itu apa artinya? Menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain itu lebih penting bagi kita. Nah, makanya kita harus bisa menghargai orang lain ya. Nah, yang selanjutnya yaitu Allah juga memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai seperti dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wasin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil adna. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah saja memberikan apa? Telah berbuat baik kepada kita. Masa kita selaku apa ciptaannya tidak bisa berbuat baik kepada rekan kita, teman kita, orang lain ya. Itu penting sekali saling menghargai ini. Nah, saling menghargai ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Siapa yang bisa baca depan? Menghargai perbedaan suku dan budaya. Di negara kita banyak sekali keragaman. Di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya dengan satu titik. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Di antara kamu sesungguhnya
lagi maafnya. Iya, terima kasih kepada Nafisa. Tepuk tangan buat Nafisa. Nah, jadi menghargai perbedaan suku dan budaya. Ya, di kita suku itu ada berapa? Ada banyak ya, tak terhitung. Di kita itu ada suku apa saja? Nah, terus terus apa lagi? Betawi, Bugis, terus apa lagi? Madura, sebagainya. Budayanya juga bermacam-macam dan juga bahasa yang bermacam-macam juga. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan juga yang lainnya. Ya, agama juga ada bermacam-macamnya. Nah, di kita ya ada agama apa saja? Islam, terus Kristen, terus Buddha, terus Konghucu, Hindu atau Katolik. Iya, itu merupakan keragaman agama yang ada di Indonesia. Boleh tidak sih kita menghina agama lain, suku lain? Tidak boleh. Tadi dalam video juga dijelaskan apa? Kita tidak boleh mengunggulkan apa? Menjadi paling bagus suku saya. Tidak boleh merasa sombong, apalagi mengejek. Tidak boleh seperti itu ya. Terus yang selanjutnya menghargai keyakinan orang lain. Keyakinan itu apa? Kepercayaan. Setiap manusia pasti memiliki keyakinan. Nah, di kita keyakinan itu sama halnya dengan guru Garuda yang berada pada Pancasila, mengikat dengan simbol apa? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Nah, meskipun berbeda-beda agama, berbeda keyakinan, bahasa, kita harus bisa menerima perbedaan tersebut. Tidak boleh menghina ya. Nah, di negara kita seperti tadi ya, ada berbagai macam agama, keyakinan dengan tata cara beribadah yang berbeda ya, dengan Tuhannya yang berbeda, tempat ibadahnya juga berbeda. Nah, ini merupakan tempat ibadah yang ada di Indonesia. Nah, ya, yang pertama apa namanya? Masjid. Untuk umat agama apa masjid? Islam. Yang kedua gambar apa? Gereja. Untuk umat agama Kristen. Yang ketiga apa? Kelenteng. Agama apa kelenteng? Konghucu. Biasanya di negara Cina. Nah, ya. Terus yang keempat apa? Vihara atau wihara. Agama apa wihara? Buddha. Yang kelima apa? Yang berundak-undak. Pura. Agama apa pura? Hindu. Yang terakhir, nah, yang megah dan bersalib-salib. Nah, dan salibnya agama apa? Katolik. Tempat ibadahnya apa? Gereja. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Siapa lagi yang bisa maju terakhir? Ayo, cepat. Sakila. Menghargai pendapat orang lain. Menyampaikan pendapat merupakan hak semua orang. Oleh karena itu, setiap pendapat harus didengarkan dan dihargai. Jika menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang terpuji yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian. Terima kasih kepada Syakila. Tepuk tangan buat Syakila. Nah, yang terakhir menghargai pendapat orang lain ya, dengan cara bagaimana? Menyampaikan pendapat itu hak untuk semua orang. Contohnya ketika dalam bekerja kelompok,
atau berdiskusi. Pernah tidak mengusulkan, oh ini harusnya begini, oh ini harusnya begitu. Nah, itu merupakan pendapat, bukan? Pendapat yang harus kita terima. Mana yang paling bagus, mana yang paling baik, itu harus digunakan. Yang belum baik, ingatkan, oh ini kurangnya ini kurangnya ini. Nah, itu harus secara adil dan bijaksana, ya. Nah, sekarang ice breaking. Siapkan tadi lagunya Keberagaman Indonesia Irama Raya Susanti, ya. Siap? Kompak ya, yang kompak nyanyinya. Tepuk tangan untuk kita. Nah, yang selanjutnya coba lihat di layar. Sekarang bagian LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, kalian akan ditugaskan untuk membentuk 4 kelompok, ya. Nah, terus nanti apa tugasnya? Yang pertama, nanti kalian akan diberikan amplop atau zipper yang berisi soal yang berkaitan dengan materi indahnya saling menghargai dan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Terus, dan satu-satunya lagi jawaban dari soal yang berkaitan dengan materi indahnya saling menghargai dan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Nah, jadi nanti di amplop atau zipper ini terdiri dari apa saja? Ada soal, ada jawab. Nah, berarti ada dua pasang dari soal dan jawaban. Jawabannya ada 3 di sini, ya. Ada yang benar 1, 2 salah. Nanti kalian cari yang benar yang mana. Terus yang kedua, pasangkan soal dengan jawaban. Cari dan temukan soal dan jawaban yang berkaitan dengan materi indahnya saling menghargai dan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Terus yang selanjutnya, pasang dan tempelkan soal dan jawaban yang berkaitan dengan materi indahnya saling menghargai dan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Dicari dulu baru ditempel, jangan langsung ditempel baru dicari, tapi dicari dulu. Kalau sudah tepat jawabannya baru ditempel. Seperti itu ya petunjuknya. Terus yang terakhir, nah setelah selesai dipresentasikan hasil karya tadi, ya, ke depan perwakilan siswa dari tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya. Setiap soal bernilai 20 poin, ya. Soal dan jawaban terdiri dari 5, ya. Nah, setiap soal bernilai 20 poin. Kalau benar 1 berarti 20, benar 2 40, benar 3 60, benar 4 80, benar 5-5-nya 100. Jadi kerjakan di lembar ini LKPD-nya, ya. Sekarang dibuat kelompok terlebih dahulu seperti yang sudah Bapak bagikan, ya. Nah, kelompoknya. Nah, kalau sudah Bapak bagikan LKPD-nya, berikut kartu soal dan kartu jawabannya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 1 udah bisa. Ini lembarannya.
Terus ini kerjaannya yang harus. Apa? Ya jadi maju jadi. Coba pasangkan dulu soalnya. Pertama soalnya ya. Sebelum jawaban soalnya. Contoh. Terus terakhir tinggal dicari jawabannya dirinya. Siapa dirinya? Itu. Yang kedua, contoh. Itu ketiga, iya di sampingnya, jawaban di samping sama pilih yang paling benar. Nanti disambungkannya pakai spidol. Jadi kalau kamu spidol. Ketika kita memiliki teman yang berbeda warna kulitnya, jangan kita sikat Rajin, kehendak bisa, kehendak pengen. Tekan pakai spidol, dikasih garis, dihubungkan. Dina gereja, coba kak. Etan. Pura lain pak. Berpura-pura sempurna. Sebelum kita tampil, Bapak mengecek dulu ke fokusan kalian dengan tepuk fokus. Tepuk fokus. Lihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Sip. Sekarang waktunya presentasi. Coba dari perwakilan kelompok 1. Yang pertama mengumpulkan dari kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dibacakan soal jawabannya apa sampai 5 soal tadi. Kalau betul semua mendapat hadiah dari Bapak ya. Tempat ibadah kaum Hindu adalah pura. Iya, betul sekali. Contoh perilaku saling menghargai adalah mempersilahkan pendapat. Iya, betul. Ketika kita memiliki teman yang berbeda warna kulitnya dengan kita, sikap apa yang harus kita miliki? Saling menghargai. Sikap saling menghormati dalam menghargai orang lain termasuk perbuatan terpuji. Apabila ada teman yang sedang berpendapat, maka sebaiknya sikap kita adalah mendengarkan. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Coba hasilnya mana? Bacaan ke depan. Tempat ibadah kaum itu adalah pura. Iya, betul. Contoh perilaku saling menghargai adalah mendengarkan. Jika kita memiliki teman yang berbeda warna kulitnya dengan kita, sikap apa yang harus kita miliki? Saling menghargai. Iya. Terus? Sikap saling menghormati dan menghargai orang lain termasuk perbuatan terpuji. Apa
Apabila ada teman yang sedang berpendapat, maka sebaiknya sikap kita adalah mempersilakan pendapat. Kurang tepat dan benar mendengar. Ya sama, mana aja, nilainya? Kita nanya. Nilainya 60. Dah. Alhamdulillah, ternyata pembelajaran kita telah berakhir. Sebelum berakhir, ini Bapak ada penilaian akhir formatif. Nah, penilaian belajar kita diisi ya. ABC diisi dulu sebelum pulang. Kok mana pulpennya? Ada penilaian soalnya sedikit. 5. Diisi dulu lembar penilaiannya tinggi yaitu kelompok 1, nilainya 100. Betul semua. Yang kedua kelompok 3, mana kelompok 3? Kelompok 3 nilainya 80. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Ya, kita akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kali ini, yaitu tentang apa kita belajarnya tadi judulnya indahnya saling menghargai. Nah, apa saja yang harus kita hargai dalam pembelajaran tadi? Pertama, menghargai ya, perbedaan suku dan budaya. Kedua, menghargai keyakinan. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kita semua harus bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam bermasyarakat atau berteman. Jauhilah perselisihan dan pertikaian dalam perbedaan agama, suku, pendapat. Sebelum ditutup dengan doa, Bapak tanya dulu bagaimana pembelajaran kita kali ini. Apakah seru atau tidak? Menarik tidak? Menarik. Bahagia tidak? Bahagia. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa kembali di materi selanjutnya tentang zakat. Bismillah. Dari Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.